Kalau untuk Pak Jokowi katanya mau buat partai, bener Pak ya? Iya, Pak. Tapi ada rencana berarti? Tanya Pak Jokowi. Ya. Jadi terakhir komunikasi dengan Pak Jokowi apakah benar? Pas ke rumah waktu itu loh Pak. Iya. Ini mau ketemu. Oh, Ya. ketemu? Oh mau ketemu Pak Jokowi? Bahasa apa Pak? Ngobrol aja. Ya. Yuk. Artinya itu sedang dipikirkan ya Pak ya, rencana itu ya? Tunggu aja. Kalau buat partai apakah Projo siap mendukung Pak? Tunggu aja lah. Kita lihat. Bahas ini Pak, koalisi permanen atau gimana? Permisi ya. Tunggu. Pokoknya untuk Indonesia, untuk negara, bangsa dan rakyat. Aujourd'hui aussi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dipecat dari kabinet, Judi Ari langsung lapor Mulyono. Itu satu teks narasi yang dibuat oleh Metro TV. Tampaknya yang dimaksud itu bukan Judi Ari, tapi Budi Ari langsung lapor ketemu Jokowi. Dan memang ditanya sama wartawan, mau bikin partai apa? Partai apa? Projol apa-apa? Ini sebetulnya satu peristiwa yang agak ngenes gitu, pemirsa. Memprihatinkanlah yang dialami oleh Budi Ari, ya, salah satu pejabat yang terkena reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan dia sendiri cerita, ya, saat dirinya dikabari kena perombakan kabinet itu, ya, itu cerita dia sedang rapat dengan DPR minta naik anggaran apa begitu. Malah wartawan yang tahu duluan, Bapak dipecat loh Pak. Jangan ngarang aja ente. Siapa saya nggak dengar. Beritanya dari mana? Rupanya berita sudah beredar luas. Mungkin dia sedang rapat, baru rame-ramenya menaikin anggaran, ya kan, katanya ini gedung koperasi ini kan sudah banyak merah putih di berbagai tempat itu. Dan memang Budi Ari ini dibela habis-habisan oleh Termul itu. Apa salahnya Budi Ari? Ya, dia itu idola kami, kok dipecat? Jangan sombong kamu, Wok, Prabowo. Ya, kalau dilihat dari salahnya ya bisa. Tapi kalau dilihat dari citranya, yang dikatakan sebagai Menteri Judol, pernah dengar nggak? Lawang duit diambil dari kantornya Kemenfo saat itu, ya, Judi Ari ini. Nah, itu cerita-cerita yang agak memprihatinkan, pemirsa. Sekarang sudah serah terima jabatan antara Budi Ari, Menteri Koperasi dulu, dengan Ferry Joko Suliantono. Ini kader Gerindra. Nah, biasanya itu gerbangnya, ini luas banget gerbangnya di koperasi. Kalau katanya 80.000 koperasi di seluruh Indonesia itu, wah, ini berarti harapan Projo yang katanya sudah menyebar di seluruh tanah air ya bisa digusur oleh kader Gerindra sendiri yang dulunya adalah wakil menteri, gitu loh. Nah, karena itu dia mau bergegas ketemu dengan Jokowi, itu pemirsa. Jadi nggak tahu nih, Jokowi juga menunggu, ya, berita-berita dari menterinya yang dulu dititipin ke Prabowo. Namanya titip ya sebentar lah, maksud titip selamanya kan nggak ada, ya. Prabowo juga mungkin tahu, wes sudah nggak apa-apa dititipin, nanti kan tak cangking sebentar. Setelah pernah merasakan sebagai menteri, ya ada yang ditangkap KPK silahkan, yang ditangkap Kejaksaan Agung silahkan, yang ditangkap polisi silahkan. Kan siapa tahu juga ada yang kena narkoba, kan. Ya, dan ini sampai akhirnya jadi lucu-lucu gitu, karena Budi Ari ini unfollow
Prabowo. Tapi sekarang ini dia sudah dalam perjalanan ke Solo, bahkan mungkin sudah sampai di Solo, ya. Dan apa namanya, memang Jokowi tidak dimintain saran sama sekali untuk kali ini, ya. Jokowi menegaskan bahwa reshuffle terhadap 5 menteri di Kabinet Merah Putih merupakan kewenangan Prabowo. Kalau dulu sering panggil Pak Prabowo, ya kan? Sekarang panggilnya Prabowo. Ia juga tidak berkomunikasi dengan Prabowo terkait reshuffle itu. Pak Prabowo minta saran sebelumnya, Pak? Enggak, itu hak prerogatif Presiden, dan saya juga di Solo terus. Oh, selama ini di Solo terus, pemirsa. Jadi kalau sampai akhirnya kita menduga-duga dia kabur dan lain sebagainya, itu enggak. Cuma dia di Solo, mungkin di dalam rumah saja, mengikuti saran Dokter Tifa supaya tidak banyak kena sinar matahari, karena penyakitnya ini kelihatan agak pulih, tetapi agak tua banget gitu loh, ya. Kalau dilihat dari wajahnya ya lebih tua dari Prabowo maupun dari SBY. Nah, meski begitu Jokowi, ya, ini akhirnya mengkonfirmasi akan segera bertemu dengan Budi Ari Setiadi. Untuk diketahui, Budi Ari merupakan Ketua Umum Projo, relawan pendukung Jokowi yang merupakan garda terdepan, ya. Ini apakah yang dibicarakan nanti itu benar-benar akan membuat partai? Jadi Jokowi itu punya 2 partai, satu PSI, di mana dia menjadi ketua Dewan Pembina. Ini penegasan dari Kaisang, ya, nggak tahu persisnya benar apa enggak gitu kan, karena Kaisang hanya memberikan inisial ketua Dewan Pembinanya itu inisialnya J. Nah itu, ya, Jokowi atau Jianco, ya kita tidak tahu. Tetapi kalau Budi Ari mungkin dia punya projo, kalau di set up bisa menjadi sebuah partai tersendiri. Kalau perlu juga Joman itu dia perlu juga buat partai sendiri. Cuma kan Noel ini nggak bisa keluar dari tahanan karena ketangkap basah coba, ya. Kalau itu masing-masing membuat partai, Jokowi bisa punya 3 partai sekaligus, ya. Kalau dia nanti nyalon menjadi presiden lagi, wah, keren itu, ya. Ya kita tunggu aja kabarnya. Tetapi memang ya memang gimana ya, kena mental kayaknya Budi Ari ini. Tetapi yang jelas dia masih menjadi bos, ya, bosnya Projo, didukung secara nasional. Kita doakan Budi Ari buat partai. Ketua Dewan Pembinanya Jokowi. Duit jangan ditanya, banyak banget duitnya kalau dia komunikasinya dengan Jokowi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.